Shalom, selamat pagi saudara-saudari, baik yang berada di tempat ini maupun yang beribadah dari rumah masing-masing. Shalom, puji Tuhan, pagi hari ini kita anak-anak Tuhan masih boleh atau masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Enggak terasa waktu terus berjalan. Saat ini kita udah berada di minggu keempat bulan Januari tahun 2021. Hampir 1 bulan berlalu. Kita lewati hari-hari yang luar biasa, penuh pergumulan, penuh perjuangan. Kita tahu pandemi yang melanda dunia, yang melanda negeri kita masih terus berada sampai saat ini. Musibah banyak terjadi, ada gempa bumi, banjir, tanah longsor terjadi di mana-mana. Memang sangat banyak membawa dampak bagi kita, bagi manusia. Kita tahu hari-hari ini yang terpapar COVID-19 begitu banyak. 10.000, 12.000, bahkan sampai 15.000 per hari. Banyak orang yang ketakutan. Banyak orang yang hari-hari ini begitu stres, saudara. Karena ketika mereka kena COVID, nggak ada tempat di rumah sakit. Mereka harus cari-cari. Bahkan saat ini rumah sakit jiwa pun sudah dipakai untuk mereka yang karantina di rumah sakit. Karena nggak ada tempat. Kalau kita pikirkan betapa beratnya hidup. Ada uang, tidak ada uang, sama beratnya. Mereka yang sakit nggak bisa lagi dengan mudah berobat ke dokter atau ke rumah sakit, apalagi harus berobat ke luar negeri, tidak bisa lagi, saudara. Betapa hidup ini sangat sulit, betapa banyak orang stres akhir-akhir ini. Mungkin juga sudah banyak yang sampai depresi dan bunuh diri. Cuma akhir-akhir ini sudah males tuh baca berita-berita yang tidak membawa damai sejahtera di dalam hidup ini. Tetapi lebih baik kita baca firman Tuhan yang ada. Ketika kita baca, kita mendapatkan damai sejahtera, kita mendapatkan kekuatan baru. Karena tanggung jawab kita banyak, saudara. Tanggung jawab keluarga banyak. Selain dia harus berjaga-jaga, dia harus juga mencari nafkah untuk keluarga. Berat tanggung jawabnya. Betapa berat dan penuh perjuangan hidup ini. Betapa banyak tantangan di hadapan kita yang harus kita hadapi. Kalau kita ada saat ini, kalau kita masih kuat, masih bisa beribadah, itu semua bukan kuat gagah kita, tetapi itu hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Dia yang memberi kekuatan, Dia yang memberi kita ada sampai hari ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita harus lebih serius lagi datang kepada Tuhan. Bukan hanya kita datang kepada Tuhan, tapi datang dengan sungguh-sungguh. Kita nggak bisa lagi mengandalkan diri kita sendiri, nggak bisa mengandalkan orang lain. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kita harus berjuang, kita mau terus intim dengan Tuhan. Pagi hari ini, tema yang saya bagikan adalah intim dengan Tuhan. Intim artinya akrab, karib, rapat, sangat akrab. Seperti orang yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan sahabatnya, itu namanya intim. Kita nggak bisa intim kalau kita nggak dekat, nggak akrab. Begitu juga kita nggak bisa intim dengan Tuhan kalau kita tidak dekat dan tidak akrab. Intim dengan Tuhan menggambarkan hubungan yang sangat dekat. Bukan cuma mengenal Tuhan apa kata orang, tetapi kita mengenal Tuhan, kita akan bisa menikmati kasih-Nya, kita akan bisa menikmati anugerah-Nya, kita akan bisa merasakan kebesaran Tuhan ketika kita melekat erat sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 katakan demikian. Boleh ditampilkan? Yohanes 15 ayat 5. Saya bacakan buat kita semua. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tahu setiap pohon ada rantingnya. Ranting mendapat suplai makanan dari pokok. Kalau ia terlepas dari pokok, maka ia akan kering karena enggak mendapatkan suplai makanan dan akan mati. Ketika kita melekat atau intim dengan Tuhan, Sang sumber kehidupan, maka kita akan mendapat suplai energi dari Tuhan. Suplai energi itu akan membawa kita memiliki kekuatan, pengharapan, ada rasa aman, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu adalah kalau kita melekat erat pada Tuhan, kita akan merasakan ada kekuatan baru, ada pengharapan di sana. Bahkan kita bisa menarik sumber kehidupan daripadanya. Kita bisa menyatu sifat kita dengan Allah. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang rendah hati, lemah lembut, sabar, penuh belas kasihan, dan itu bisa meresap kepada kita. Kita menjadi orang yang rendah hati, enggak sombong. Seperti apapun keadaan kita, tetap rendah hati. Kita akan menjadi manusia yang lemah lembut, enggak kasar. Menjadi orang yang sabar, tidak egois. Biasanya manusia seringkali kan enggak sabar, tapi kalau melekat sama Tuhan, bertahap pelan-pelan akan menjadi sabar. Penuh belas kasihan, enggak lagi cuek hidupnya. Ada rasa belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita, terlebih orang-orang yang di luar Tuhan. Ada rasa rindu supaya mereka juga mengenal Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Melalui doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan, dan mempraktekannya di dalam hidup ini. Kalau kita melakukan ini, baru kita bisa intim dengan Tuhan. Kita tahu doa adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Semakin sering kita berdoa atau berkomunikasi dengan Allah, maka kita akan semakin peka dengar suara Tuhan. Kita memang gak bisa dengar suara Tuhan secara audible, karena Tuhan tidak akan bicara langsung menegur kita dengan keras. Tetapi Tuhan bisa berbicara lewat kita dengan hal-hal yang kita hadapi di dalam hidup ini. Dengan berbagai hal, dengan berbagai macam cara Tuhan bisa berbicara kepada kita. Contoh aja, ketika saya mengalaminya, suatu hari saya berada di Mall of Indonesia, saya mau ke toilet. Saya mau ke toilet yang ada di dekat lobi 8. Ya, tetapi saya berpikir saya nggak jadi ke toilet itu, tapi saya malah nanti aja sekalian keluar ke toilet yang di dekat lobi 6. Ternyata di sana saya melihat seorang ibu hamil sebagai OB. Tuhan memerintahkan saya berikan sesuatu untuk dia gitu. Kalau zaman sekarang biasa kita udah jarang sekali bawa uang cash ya saudara. Jadi saya lihat di dompet saya, masih ada sisa uang hanya selembar 100.000 rupiah. Lalu Tuhan suruh itu berikan kepada ibu yang sedang hamil sebagai OB. Hamil besar tapi masih bekerja sebagai office boy. Hati ini, office boy itu pria ya, iya, cleaning service. Betul. Nah di situ Tuhan menyuruh saya, ternyata tadi enggak usah ke toilet sana, disuruh ke sini, ada maksud Tuhan. Ya mungkin sebagai manusia kita enggak tahu, mungkin saja ibu tersebut sedang sangat membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang gitu. Itulah yang seringkali terjadi di dalam hidupan kita. Ketika kita suatu saat lagi berjalan di mana-mana, tiba-tiba Tuhan gerakan hati kita untuk melakukan sesuatu. Nah itu jangan pernah ditahan saudara. Ketika kita melakukan itu, ada rasa sukacita yang luar biasa, yang tidak pernah kita dapatkan
di setiap saat gitu. Tetapi ketika Tuhan menyuruh kita, di situ ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan kita itu bisa merasakannya. Doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan ini enggak bisa kita lakukan kalau kita tidak melekat kepada Allah. Semua tidak bisa kita lakukan kalau hati kita tidak rindu. Kalau hati kita tidak haus akan Allah, itu tidak bisa kita lakukan. Kerinduan dan haus akan Tuhan, kita berdoa menyembah kepadanya. Ketika kita tidak mempunyai kerinduan, itu hanyalah praktek agamawi. Kita hanya datang melayani Tuhan karena tugas. Kita datang kepada Tuhan ya karena enggak enak, takut ditegur. Bukan seperti itu saudara. Tapi kita benar-benar merasakan haus, rindu. Kita mau datang kepada Tuhan, cari Tuhan itu karena memang kita butuh Tuhan. Kita merindukan kita ada di hadiratnya. Intim dengan Tuhan, kita bisa belajar daripada kehidupan Daniel, saudara. Kita tahu bagaimana Daniel, Alkitab menceritakan tentang Daniel ketika ada masalah, walaupun ada masalah dan tidak ada masalah, firman Tuhan katakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Tuhan, memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Jadi biasa dia melakukannya. Baik ketika ada masalah maupun ketika dia tidak ada masalah. Dia selalu datang kepada Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Inilah hati yang haus, yang rindu akan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Kita juga bisa belajar kepada Daud. Kita tahu Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Boleh ditampilkan ya. Mazmur 42 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku datang? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti ini saudara, seperti inilah pribadi yang merindukan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, hatinya melekat pada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatannya. Kita melihat hatinya haus, jiwanya merindukan Tuhan. Ada akibat orang yang intim dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Akibat intim dengan Tuhan. Firman-Nya berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Akibat hati yang melekat kepada Tuhan, atau akibat orang yang intim dengan Tuhan, ada ketenangan karena apa? Tuhan membentengi hidupnya. Ada kedamaian, ada pemulihan, kekuatan, ada sukacita, dan lain sebagainya. Rasul Paulus juga saudara berikan surat kepada jemaat di Kolose, di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Boleh ditampilkan? Kolose 2 ayat 6 dan 7. Ya, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan ini
lebih lagi menegaskan bagi kita semua, tetap di dalam Dia. Kita yang udah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, jangan keluar dari Dia. Tetap di dalam Dia, karena di dalam Dia ada jaminan kekal, ada jaminan keselamatan. Di luar Kristus gak ada jaminan, saudara. Firman Tuhan juga mengatakan berakar di dalam Dia. Akar bicara tentang kestabilan hidup, kekuatan, supaya tidak mudah goyah. Ketika akar itu kuat, saudara, ketika kita kuat di dalam iman kita, apapun yang terjadi, goncangan, gesekan yang terjadi di dunia ini tidak akan mengubah iman kita. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Lalu kita dibangun di dalam Tuhan. Ingat, dibangun bangunan butuh pondasi yang kuat. Pondasi kita harus Yesus. Pondasi kita harus Kristus. Lalu dikatakan juga bertambah teguh dalam iman. Bagaimana caranya bertambah teguh dalam iman? Kita tahu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ini yang harus kita dengar. Jangan dengarnya gosip. Jangan dengarnya cuma berita-berita. Tapi dengar firman Tuhan supaya bertambah teguh di dalam iman. Lalu dikatakan hati yang melimpah dengan syukur. Ini yang harus terus kita lakukan. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur enggak gampang ketika lagi banyak masalah, lagi banyak pergumulan. Kalau lagi diberkati, lagi happy-happy, enak katanya gampang mengucap syukur. Tapi ini perintah Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaan kita saat ini, apapun keadaan saudara saat ini, belajar mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Karena kita memang tidak mampu berbuat apa-apa. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan, biar Tuhan yang ambil alih setiap permasalahan yang ada di dalam hidup kita. Kita akan dikuatkan. Kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Saudara, untuk kita hidup intim dengan Tuhan juga enggak gampang, banyak tantangannya. Bahkan di sekitar kita banyak tantangan, ada berhala, ada rasa khawatir. Mungkin juga orang-orang di sekitar kita menjadi penghalang untuk kita intim dengan Tuhan. Seringkali kekhawatiran menguasai pikiran kita, maka kita enggak bisa fokus lagi sama Tuhan. Kita nggak akan bisa melakukan kehendak Tuhan ketika khawatir menguasai pikiran kita. Ketika khawatir mendominasi pikiran kita, kita nggak akan bisa fokus kepada Tuhan. Tapi kita harus tahu firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 katakan apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ingat, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan bukan dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita roh kekuatan, saudara. Lalu apa yang bisa menghilangkan rasa khawatir? Iman kita harus kuat. Takut dan khawatir mengurangi hasrat kita kepada Tuhan. Namun kalau kita putuskan untuk percaya lebih lagi kepada Tuhan, kita akan ditarik kepada tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Roh khawatir itu akan tersingkirkan. Yang penting iman kita harus kuat dan terus fokus kepada Tuhan. Semakin kita berjalan di dalam iman, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, berhala. Seringkali ini juga menguasai hidup kita. Berhala ini sebenarnya buatan kita sendiri. Kemauan kita sendiri ada di dalam hidup kita. Seringkali berhala ini membuat kita menjadi susah, bahkan terlilit berbagai masalah karena ulah diri sendiri. Karena berhala itu yang kita tarik di dalam hidup kita, makanya menjadikan kita susah sendiri. Kita harus sadar, keinginan kita bukanlah segala-galanya, tapi yang harus ada dalam hidup kita, Tuhan harus menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Seringkali juga keadaan di sekitar kita membuat keintiman kita dengan Tuhan menjadi terganggu. Contoh aja misalnya suami, istri, atau tetangga, atau anak
Ini bisa juga membuat hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Ketika kita mempunyai masalah di dalam keluarga, kita belum menyelesaikannya, kita nggak mungkin bisa intim dengan Tuhan. Karena Tuhan maunya kita ini penuh kasih, penuh belas kasihan, penuh pengampunan. Ketika itu belum selesai, nggak mungkin kita bisa intim dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dia tidak akan mau, kita tidak akan berkenan di hadapannya ketika kita kudus. Kita pun harus disucikan setiap saat, setiap waktu. Minta ampun sama Tuhan. Selesaikan ketika kita punya masalah di dalam keluarga kita. Ketika hubungan kita dengan suami ada masalah, selesaikan dulu. Suami dengan istri pun begitu. Ketika hubungan kita dengan anak-anak bermasalah, itu pun harus kita bereskan. Baru kita bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Benar-benar rindu dan haus akan Tuhan ada di dalam jiwa kita. Saudara, tadi saya katakan bisa aja suami atau istri menjadi penghalang di dalam hubungan intim kita dengan Tuhan. Kalau sejak pandemi ini, sejak bulan April sampai saat ini, kami ada beberapa orang selalu ada doa malam. Dulu kami lakukan jam 10 sampai jam 12 malam selama 4 bulan. Tidak pernah berhenti, Senin sampai ketemu Senin lagi, terus sampai 4 bulan berlalu. Ternyata suami saya merasa terganggu, nggak ada waktu buat saya. Komplain, seringkali komplain. Ternyata bukan hanya Pak Willy yang komplain, ada pun bapak lain yang nggak merasa waktunya habis, nggak kebagian waktu untuk bercengkrama dengan istrinya katanya. Akhirnya kita rubah jam 9.15 sampai jam 11 malam, kadang jam 12 malam. Pertama Pak Willy suka komplain, ada yang komplain, akhirnya kita siapkan 2 hari untuk tidak ada hari Jumat dan Sabtu. Kami tidak ada lagi doa penyembahan di tengah malam secara bersama-sama, tetapi diganti dengan saya dan suami tetap mengadakan doa malam itu. Walaupun suami saya waktu itu terus berkeluh kesah, ada doa lagi. Tapi lama-lama ternyata dia yang tertarik, saudara. Lama-lama dia ada di samping saya ketika saya doa penyembahan tengah malam. Lama-lama dia tertarik, dia ingin ikut, lalu dia ikut juga melayani di doa itu. Sampai saat ini, mulai pandemi sampai saat ini, sudah 10 bulan setiap malam kami ada mesbah doa tengah malam. Suami saya yang dulu suka protes, tapi saat ini dia malah ikut terlibat, malah senang. Ketika libur aja dia lupa, malam ini enggak doa. Ternyata dia sekarang sudah mulai ikut. Sudah tidak jadi penghalang keintiman saya dengan Tuhan, tapi dia sekarang mendorong kami bersama-sama boleh datang menyembah Tuhan setiap hari di tengah malam. Puji Tuhan. Juga seringkali yang membuat orang hubungannya intim dengan Tuhan terhalang. Seringkali suka bertetangga dan menggosip. Tapi keadaan pandemi ini semuanya jadi berubah. Orang-orang yang biasa gosip mungkin sudah enggak lagi berkerumun di luar, waktunya ibadah, tapi berkerumun di luar hanya untuk menggosip, menceritakan orang, janji ini, janji itu sama orang-orang di sekitar. Tapi kita harus sadar, setiap kata-kata kita itu harus dipertanggungjawabkan. Firman Tuhan mengatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini firman Tuhan yang saya bagikan, ditutup dengan Matius 6 ayat 33. Terlebih penting ini adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita jangan minta ingin ditambahkan ini, tambahkan itu, tambah, tetapi yang terlebih penting adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kebenarannya? Ada di dalam firman Tuhan. Itu kebenaran sejati. Terima kasih.